kita masuk di kebutuhan terhadap ERP. Kenapa perusahaan atau suatu organisasi itu membutuhkan ERP? Dari departemen ke enterprise. Sebelum ada ERP, ya, sudut pandang perusahaan itu terbagi ya berdasarkan fungsi. Jadi ada fungsi-fungsi bisnis di perusahaan ya, yang umum itu seperti bagian produksi ya, ada bagian penjualan ya, ada bagian SDM, keuangan, gitu. Itu fungsi-fungsi bisnis utama dalam perusahaan. Nah, masing-masing fungsi ini memiliki tujuan sendiri ya, memiliki tujuan sendiri. Bagian produksi kan tujuan utamanya adalah bagaimana menghasilkan produk ya sesuai jadwal. Ya, sesuai jadwal. Kemudian bagian penjualan bagaimana bisa menjual produk yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian bagian procurement pengadaan tujuannya adalah bagaimana bisa mengadakan barang ya sesuai dengan jadwal dengan jumlah yang sesuai dengan harga yang minimum. Seperti itu kan. Nah, kadang-kadang kalau kita hanya melihat dari tujuan departemen atau tujuan fungsi, sering terjadi ketidakselarasan. Bagian penjualan misalnya, karena tujuannya menjual barang sebanyak-banyaknya, ya bisa jadi bagian penjualan menjanjikan misalnya ke customer waktu pengiriman yang sebenarnya tidak bisa dipenuhi oleh bagian produksi, tidak realistis gitu. Akhirnya ketika sudah terjadi transaksi masuk ke produksi, apa yang dijanjikan oleh bagian penjualan tidak tercapai. Ya, bagian produksi misalnya mengharapkan barang itu datang sesuai dengan jadwal produksi ya, yang nanti juga masuk di gudang. Bagian gudang juga sama. Supaya misalnya kalau gudang kan ingin biaya simpan itu rendah ya. Biaya simpan rendah itu berarti barang-barangnya kan tidak banyak. Ya, sementara bagian produksi maunya kalau barang itu kalau pas ada jadwal produksi barang itu harus ada. Seperti itu ya. Kemudian bagian pengadaannya gimana? Bagian pengadaannya maunya ngirim barang itu murah kan? Ngirim barang itu murah. Kalau murah itu biasanya misalnya terkait dengan jumlah barang yang banyak. Nah, sementara bagian penyimpanan udah maunya barangnya sedikit. Nah, seperti ini kalau misalnya dibawa ke sistem ke pendekatan departemen ya atau fungsi terjadi konflik. Nah, sehingga perlu dibawa pendekatannya itu ke pendekatan enterprise view. Sudut pandangnya itu adalah sudut pandang organisasi. Sehingga benefit yang diperoleh ataupun profit yang diperoleh ya itu adalah total ya di level enterprise. Nah, itu bisa dipenuhi ya kalau kita menggunakan suatu sistem yang terintegrasi ya. Karena kita bisa menyelaraskan aktivitas di antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, sehingga secara total keuntungan bisa diperoleh di level enterprise dengan meminimalisir ketidakselarasan di antara departemen. Yang kedua dari fungsi ke proses. Kalau bagian gudang ya, fungsinya kan menerima barang. Kemudian itu barang itu dimasukkan ya, put away misalnya disimpan di tempat penyimpanan ya. Bagian penjualan jual barang gitu kan. Tapi ternyata kalau kita lihat ya bahwa aktivitas di perusahaan itu basisnya bukan fungsi, tapi basisnya adalah proses bisnis. Contoh misalnya proses bisnis order fulfillment, pemenuhan penjualan, ya, bagian penjualan jual barang ya. Kemudian dia harus ngecek ke gudang. Nah jadi kan ada komunikasi dengan gudang, ada nggak barangnya gitu kan. Nah kalau tidak ada, kapan bisa diproduksi? Nah dia ngecek ke bagian produksi kan, berapa kira-kira bisa memproduksi barang ini ya. Nah, kalau misalnya bagian produksi ngecek juga kan ketika akan produksi raw mat-nya ada nggak? Nah, ketika raw mat-nya tidak ada, ngecek juga ke bagian procurement. Kira-kira berapa lama untuk memesan raw mat untuk
barang ini gitu kan. Ketika barang itu ada, bagian distribusi mengirimkan barang. Ya. Jadi kemudian bagian keuangan ya, dia akan menerima atau akan menerbitkan tagihan kan, sampai kemudian ada pada pembayaran. Nah, kita lihat bahwa di dalam perusahaan yang terjadi adalah aliran proses ya, yang dia mengalir ya di semua fungsi. Dan ini kembali bisa dipenuhi ya kalau sistemnya itu sistem terintegrasi. Ya. Kalau tidak ya nanti informasi tadi itu akan tersekat-sekat. Nah, ini masuk di kebutuhan yang ketiga. Jadi information silos ya. Jadi di setiap fungsi atau departemen itu biasanya awalnya sebelum ada sistem ERP itu memiliki aplikasi tersendiri. Aplikasi tersendiri itu memiliki database tersendiri. Jadi kalau ada bagian keuangan di satu database, bagian penjualan di satu database, bagian produksi satu database, ya bagian pengiriman satu database, bagian gudang satu database, itu ada 5 database tersendiri misalnya. Nah, masing-masing database ini bisa jadi adanya duplikasi data. Di bagian keuangan ada data customer, di bagian sales ada juga data customer. Apakah datanya sama? Bisa beda. Ya. Kemudian tidak ada integrasi ya di antara sistem-sistem ini. Ya, jadi kalau ada aliran informasi dari satu ke yang lain ya, tidak bisa langsung ya, perlu ada perantara. Walaupun menjadi perantara itu ya sistem informasi yang lain juga. Kemudian sistem tidak bisa mengupdate secara online ya semua informasi yang relevan. Ketika misalnya ada barang masuk di gudang ya, kan otomatis diupdate tuh stoknya berapa. Kemudian dia masuk juga ke bagian akuntansi ya. Bagian akuntansi mencatat ya secara value nilai barang di gudang sekarang berapa. Kemudian di bagian kalau misalnya barang tadi untuk kepentingan produksi ya, dia akan memberikan informasi juga gitu kan, bahwa barang yang dipesan untuk produksi sudah ada. Nah, ketika misalnya sistem itu masih dalam bentuk silo-silo ya, silo-silo di masing-masing ya, nah proses update ini tidak bisa ya berlangsung secara cepat ya online ya. Itu sebelum ada ERP ya. Kemudian dengan ada ERP ini coba diintegrasikan. Walaupun dengan teknologi tetap bisa ya antara satu sistem berkomunikasi dengan sistem yang lain dengan tanpa menggunakan ERP ya. Cuma secara konsep dengan adanya sistem ERP ini ya, ini bisa informasi itu bisa diupdate secara online atau secara real time. Kemudian dari situlah makanya dari departmental database ya tuh company wide integrated database ya. Jadi dari database yang hanya ada di departemen-departemen yang tadi ya, masing-masing memiliki database, itu berpindah ya menjadi suatu database yang terintegrasi di tingkat perusahaan sehingga tidak ada duplikasi ya. Kemudian ada standarisasi ya. Jadi misalnya kalau data vendor itu field-nya apa saja sih? Nah, itu semua sama. Ya, semua sama. Kemudian ketika ada perubahan itu bisa diketahui ya. Dan itu perubahan itu juga dilihat oleh semua bidang secara sama. Beda kalau misalnya masing-masing memiliki database tersendiri ya. Di sana misalnya disebut misalnya ya namanya, nama orangnya misalnya Soekarno misalnya. Ditulisnya pakai U, Soekarno. Itu di bagian penjualan. Di bagian keuangan nulisnya misalnya Soekarno gitu kan. Padahal mengacu kepada orang yang sama. Nah, ini ada dua data yang sama tetapi berbeda gitu ya. Nah, ini bisa dihindari ketika database itu terintegrasi satu data yang itu digunakan secara bersama-sama. Nah, inilah tadi ya yang dijelaskan bagaimana dari information silos to integrated information system ya. Jadi sehingga ini awalnya bagian-bagian ini memiliki data atau sistem ataupun aplikasi tersendiri, kemudian menjadi terintegrasi ya menggunakan suatu database yang sama ya, database ERP ya, yang itu digunakan oleh semua fungsi-fungsi ya, baik itu warehouse, finance ya, sales, production, procurement, human resource ya, quality management, maintenance. Dia menggunakan data dari sumber yang sama. Baik itu, kalau ada